Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pelajaran sekarang kita akan mempelajari tentang koloid. Untuk koloid ini akan saya bagi menjadi dua. Jadi koloid akan untuk segmen pertama ini akan memberikan pengertian jenis-jenis koloid dan contoh koloid. Untuk segmen yang kedua nanti akan mempelajari tentang sifat-sifat koloid, pembuatan koloid dan latihan soalnya. Untuk sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian jenis-jenis dan contohnya. Untuk lebih mudah memahami apa itu koloid, silakan lihat gambar di depan. Ini ada 3 larutan, ini ada larutan, ini contoh tiga bahan, ini larutan, ini suspensi, ini koloid. Suspensi ini adalah contohnya, bayangkan saja ini adalah larutan kopi. Nah, ini ada larutan gula, yang ini adalah larutan susu. Tiga bahan ini berbeda dalam hal ukuran, berbeda dalam hal ukurannya. Untuk larutan ini ukurannya adalah 1 sampai 100 nanometer. Ini yang ini kurang dari 1 nanometer, yang ini antara 1 sampai 100 nanometer, yang ini lebih besar, yang ini lebih besar dari koloid, ukurannya lebih besar daripada 1 nanometer. 1 sampai 100 ini kurang dari 1, ini lebih dari 100 secara ukuran partikel. Maka karena ini lebih besar daripada 100 nano, dia bisa mudah mengendap. Yang larutan sama sekali tidak bisa mengendap karena ukurannya sangat kecil sehingga dia hampir sama ukurannya dengan air. Maka dia tidak bisa mengendap. Sementara koloid ini antara 1 sampai 100, dia antara mengendap dan tidak terbang. Dia tidak mengendap, dia terbang, tapi ukurannya bisa terlihat melalui berkas sinar. Jadi berkas sinar ini terlihat karena ada ukuran-ukuran partikel yang seukuran di atas 1 nano sampai dengan 100 nano. Ini ya, larutan, koloid dan suspensi. Untuk belajar koloid ingat-ingat saja 3 bahan ini. Kemudian apa itu koloid? Koloid adalah campuran heterogen. Campuran heterogen. Heterogen ini adalah berbeda. Apanya yang berbeda? Fasanya. Ini homogen karena sudah tidak bisa dibedakan lagi. Awalnya padat dan cair tapi sudah tidak bisa dibedakan lagi. Akhirnya homo. Ini akhirnya tidak, masih bisa dibedakan. Ya, ini masih bisa dibedakan. Heterogen. Dengan sistem 2 fasa. Fasa apa? Fasa terdispersi dan fasa pendispersi. Maka koloid ini tidak bisa sebagai satu yang murni, harus ada campuran dua bahan akan bercampur, minimal 2 bahan akan bercampur. Kemudian kapan dikatakan dia terdispersi? Kalau dia jumlahnya lebih sedikit. Kapan dikatakan pendispersi? Kalau jumlahnya lebih banyak. Air, gula, alkohol larut dalam air kalau jumlah alkoholnya itu sedikit. Tapi kalau jumlah alkoholnya banyak daripada air, maka bahasanya berubah. Air larut dalam alkohol karena airnya lebih sedikit. Terdispersi sedikit, pendispersi lebih banyak. Mempunyai ukuran partikel 1 sampai 100 sudah tadi itu ya. Kemudian untuk lebih bisa membedakan ini secara jelas, ini ada beberapa perbedaan antara 3 larutan ini. Yang pertama ada 7. Yang pertama secara pengamatan, larutan itu untuk koloid itu dia heterogen. Kalau larutan homogen ini heterogen, suspensi. Jumlah fasanya ini sama-sama 2 fasa, 2 terlihat 2 fasa. Yang ini berapa fasanya? Fasa terakhir setelah tercampurkan. Fasanya ini 1. Fasanya ini 1. Untuk larutan 1 fasa. Kenapa 1 fasa? Nah, tidak bisa dibedakan lagi. Mana yang padat tadi tidak ada, maka 1 fasa. Kemudian secara ukuran sudah tadi pengendapan. Mana yang mengendap? Ini bisa mengendap karena sangat besar. Ini tidak bisa, sama sekali tidak bisa mengendap. Kenapa? Yang terlarut dan pelarutnya ukurannya hampir sama. Maka di antara mereka tidak ada yang lebih besar, tidak yang lebih kecil. Maka mereka berbagi rata, di atas dan di bawah itu sama saja.
Nah, beda dengan ini, ukurannya antara 1 sampai 100. Mereka tidak bisa mengendap juga, tapi karena ukurannya yang lumayan besar sehingga bisa terlihat oleh berkas sinar. Pengamatan, ya bisa diamati saja, diamati begini saja, ada partikel-partikelnya. Ini harus dengan mikroskop ultra, ini juga harus dengan mikroskop ultra karena ukurannya sangat kecil. Penyaringan, bisa nggak disaring? Bisa. Susu kopi bisa disaring, ini tidak bisa disaring. Ini susu bisa disaring? Tidak bisa disaring. Kalau mau disaring harus pakai penyaring ultra sehingga susunya tersaring, airnya keluar, airnya berpisah, susunya terpisah. Pakai penyaringan ultra. Contohnya sudah ya. Kemudian sekarang jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid ini karena fase itu ada 3, maka fase pendispersi pun harus ada 3 jenis, terdispersi pun harus 3 jenis. Lalu kombinasi antara ketiganya ini ada sekitar 9. Ada satu yang tidak punya nama, yaitu gas campur dengan gas, tidak ada namanya. Selainnya ada punya nama. Nah, ini semua berpasangan. Busa, busa padat. Emulsi, emulsi padat. Sol, sol padat. Aerosol, aerosol padat. Gas dalam cair terdispersi. Ini jumlahnya sedikit, yang ini yang banyak. Ini yang sedikit, ini yang banyak. Gas terjebak dalam cairan. Ada gas sedikit terjebak dalam cairan. Namanya busa. Gas terjebak dalam padatan. Namanya busa juga. Karena ada gas, tapi dia karena ada yang terjebak dalam padatan. Busa padat. Cairan cair dalam gas, maka dia akan terbawa kepada sifat akhir gas. Siapa? Aerosol. Sol cair ke dalam air udara. Sol cair dalam udara, namanya aerosol. Cairan dalam cair sama-sama cair, namanya emulsi. Cairan berada dalam padatan, dia karena cair dia masih mengikuti sifat ini, sifat emulsi. Tapi karena dia cair berada dalam padatan, maka dia sifat emulsinya semakin memadat, maka disebut dengan emulsi padat. Padat dalam gas namanya aerosol padat. Kemudian kenapa ini aerosol padat sama ini air masih ada, dia sifat utamanya gas, maka muncul kata-kata air. Kenapa padat? Karena yang terbesi adalah padat. Padat dalam air, padat dalam gas. Cair, padat dalam cairan, sifat terakhirnya cair, padat, maka dia namanya sol. Kemudian padat dalam padat namanya sol padat. Contohnya sekarang. Contoh dari sol. Nih, sol. Apa sol tadi? Sol adalah padatan dalam cairan. Padatan dalam cairan. Kanji. Tepung itu padat dan air. Cat. Polimer itu padat dan cairan. Tinta. Serbuk tinta padat dan cairan. Sabun cair. Sabun itu padat dan cair. Nah, mereka semua ini namanya adalah sol. Sol padat. Sol padat, padat dalam padatan. Padat dalam padatan. Apa bisa padat melarutkan padat? Bisa. Tapi dengan perlakuan. Sol padat, misalkan stainless steel. Bagaimana aluminium, besi, dan kromium itu bisa bercampur? Mereka biar bisa bercampur seluruhnya dipanaskan sehingga meleleh. Ketika meleleh itulah mereka bercampur, ketika meleleh panas itulah maka dia sebut dengan sol padat. Campurannya dia punya sifat-sifat koloid ketika meleleh. Kemudian sol, dia sol tapi sol yang sifat akhirnya padat, ya sudah sol padat. Kaca, kaca terbuat dari silika. Silika itu batu-batuan. Soda padat juga, kapur padat-padat. Bagaimana mereka bisa saling melarutkan satu sama lain? Panaskan sama seperti ini, panaskan sampai silikanya ini meleleh sehingga dia bisa melarutkan soda, dia juga bisa melarutkan kapur. Nah, sehingga semuanya ini namanya mereka itu adalah sol padat. Aerosol udara, aerosol berarti dia air dalam gas, air dalam gas. Mendung, mendung tak berarti hujan, mendung berarti ada air di dalam udara, ada uap air di udara. Hair spray, minyak rambut dan gas bertekanan. Di dalam botol hairspray itu ada minyak rambut sifatnya cair dan gas bertekanan. Kemudian mereka bercampur di dalam satu botol itu. Campuran itu disebut aerosol. Sifatnya dia seperti mendung dia di dalam botol itu. Aerosol padat, aerosol padat, aerosol padat, tapi yang terlarut di sini adalah yang padat. Contohnya karbonil dan udara, dia asap pembakaran terbang ke atas, dia asap butyrium padat sebetulnya.
tapi dia ada di udara, namanya aerosol padat. Awan, tadi diasapkan udara. Awan asap pembakaran ini padatan karbonil. Lanjut, busa. Kapan dikatakan busa? Apabila gas dalam cair. Sedikit gas terjebak dalam banyak cairan. Sedikit gas terjebak dalam banyak cairan. Busa. Buih. Gas dalam cairan sabun. Gas O2 dalam cairan sabun. Krim. Ini ada gas apa? Gas CO2 dalam bahan-bahan yang sifatnya cairan. Ada minyak di situ. Krim. Dia akan dikatakan busa. Sedikit gas. Busa padat. Busa padat, gas dalam padat. Sedikit gas dalam banyak padatan. Sedikit gas dalam banyak padatan. Batu apung. Ada gas yang terjebak di dalam padatan. Karet busa. Ada gas yang terjebak di dalam karet. Emulsi. Apa dikatakan emulsi? Cairan dalam cairan. Sedikit cairan terjebak dalam banyak cairan. Emulsi. Ini susu. Ada lemak susu dan air. Santan, ada minyak kelapa dan air. Minyak bumi, ada bensin dan solar. Mereka semuanya cairan semua. Campuran yang berbeda, namanya emulsi. Emulsi padat. Ya. Emulsi padat, cairan berada dalam padatan. Sedikit cairan, banyak padatannya. Sedikit cairan, banyak padatannya. Contohnya ini, mentega. Mentega itu asalnya adalah dia minyak cair, lalu dihidrogenasi, diberi hidrogen sehingga ikatan lengkapnya putus. Hidrogen yang alkuna jadi alkena, yang alkena jadi alkana, rangkapnya putus. Nah, minyak cair ini karena dia punya ikatan rangkap. Kalau dia ikatan tunggal, maka dia jadi minyak padat. Dihidrogenasi, kalau semua minyak ini nanti terhidrogenasi menjadi ikatan tunggal semua, maka 100% padat, tidak jadi mentega. Maka dibiarkan sisa-sisanya sedikit, persentasenya sedikit, sehingga mempunyai sifat lunak seperti mentega. Berarti di dalamnya masih ada minyak yang cair, tapi kebanyakan sudah dihidrogenasi menjadi padat. Minyak rambut, minyak rambut bukan minyak cairan, ada pemadatnya situ. Sudah sampai di sini untuk koloid yang pertama tentang pengertiannya. Ini ingat-ingat, ini untuk suspensi ingat-ingat saja larutan kopi, untuk larutan ingat saja larutan gula, untuk koloid ingat saja larutan untuk susu dan air. Pengertiannya, koloid campuran dua heterogen dengan fasa pendispersi yang terdistribusi yang mempunyai ukuran partikel 1 sampai 100 nanometer. Contohnya ini harus diingat. Gas dalam cair namanya busa. Gas dalam padat namanya busa padat. Cair dalam cair namanya emulsi. Cair dalam padat namanya emulsi padat. Padat dalam cair namanya sol. Padat dalam padat namanya sol padat. Ini yang gas ikut kata aerosol. Cair dalam gas namanya aerosol. Padat dalam gas namanya aerosol padat. Ini yang harus diingat-ingat sama dengan contohnya, sehingga kita nanti bisa mengklasifikasi mereka itu komponen penyusunnya apa, pelarutnya apa, terlarutnya apa. Itu saja untuk pertemuan kita sekarang. Mudah-mudahan bisa dipahami walaupun belajar dalam suasana belajar jarak jauh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.